membicarakan suatu isu atau satu topik. Jadi teks eksposisi itu kayak teks yang menjelaskan sesuatu gitu ya, dengan alasan dan bukti. Nah, benar banget Oke. Jadi sebelum kita masuk nih ke isunya, kita akan membahas dulu topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi sekarang kita akan mendengarkan teks yang berjudul Manfaat Membaca. Oke teman-teman, baik, aku akan membaca tentang teks eksposisi yang berjudul Manfaat Membaca Buku. Nah, kita punya 3 paragraf nih. Baik, membaca buku merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Dengan membaca, kita bisa memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan baru yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain menambah wawasan, membaca juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Saat membaca, kita belajar memahami isi teks, menilai pendapat penulis, dan menarik kesimpulan sendiri. Tidak hanya itu, menulis juga bisa menjadi sarana hiburan yang menyenangkan melalui cerita dalam novel atau komik. Kita dapat berimajinasi dan mengurangi rasa stres. Oleh karena itu, membaca buku sebaiknya dijadikan kebiasaan agar kita menjadi pribadi yang cerdas dan terbuka terhadap berbagai hal. Teman-teman, dari yang aku bahas tadi, dari yang aku bacakan tadi, ekspresi yang berjudul apa tadi? Manfaat membaca buku ya, nyata banget. Kita bakal bahas dari setelah yang aku bacakan tadi. Menurut Alia, apa sih topik utama dari pembahasan ini? Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar banget. Karena kalau aku pendapat dari pembahasan yang kita bicarakan tadi. Pendapat mungkin penulis itu berpendapat kalau membaca itu penting banget bagi kehidupan kita. Oke, benar banget. Berikutnya, aku belum tahu apa ya ada 2 alasan pendukung dari teks yang aku bacakan tadi ya. Membaca itu bisa menambah wawasan dalam kita berpikir. Membaca juga menjadi hiburan. Wih, itu banget. Terus ini pembahasan teks tadi. Kesimpulannya sih ya, baca itu penting untuk kita bisa jadi cerdas ataupun meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Atau paling enggaknya supaya nggak keseringan nonton TikTok aja sih. Jadi luar biasa banget ya kita. Itu contoh menyimak. Kita sudah contoh menyimak secara aktif dan baik. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang teks tadi, jadi kita masuk ke bahas struktur eksposisi dari teks tersebut. Ada sih struktur teks eksposisi yang aku dapat. Struktur dari eksposisi itu yang pertama tesis, yang kedua itu argumentasi, dan ketiga kesimpulan. Yang saya dapat yang paragraf pertama itu adalah tesis, yang paragraf kedua argumentasi, yang ketiga yang terakhir itu kesimpulan. Anda bagaimana penjelasan tentang struktur dari teks? Yang pertama itu tentang teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, itu masalah yang dibahas di dalam sebuah teks. Yang kedua yaitu tentang dokumen, isi tentang pembahasan fakta dan data. Jadi di dalam teks itu berfungsi untuk meyakinkan pembaca tentang fakta yang bakalan disampaikan dari sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu penjelasan ulang, itu menjelaskan kembali informasi
tahap satu ya, itu kayak pembukaan, yaitu pendapat dari si penulis, alasan dari si penulis, sama kesimpulannya. Benar Ya, banget. sih. Terima kasih. Oke, setelah kami membahas tentang penjelasan teks eksposisi, lalu membaca teksnya juga, membahas struktur eksposisi, ada nih rekan kami memiliki tips biar jago menyimak. Nah, tips dari apa agar kalian makin jago nih dalam menyimak? Pertama itu kita berfokus pada teks atau topik utamanya. Yang kedua, kita mencatat gagasan setiap paragraf. Nah, yang ketiga itu memperhatikan alasan dan buktinya yang akan kita gunakan. Nah, terakhir, membuat kesimpulan dengan kata-kata sendiri. Oke, gitu dari tips saya. Aku paling suka yang nomor 4 sih, kesimpulan, karena itu bikin kita mikir dan untuk nyari informasi cepat kita nggak perlu lagi baca dari awal sampai akhir. Dan juga ya kesimpulan, ya walaupun kesimpulan itu kadang ada kadang enggak di teks eksposisi. Nah teman-teman, itu adalah pembahasan tentang kita bisa menyimak eksposisi dari teks manfaat baca buku. Dengan ini saya lebih bisa memahami gimana caranya menyimak teks eksposisi. Dan aku jadi tahu nih gimana apa itu gagasan, alasan, argumen utama, sama penegasan ulang. Sih, jadi buat teman-teman kita itu terus membaca dan menyimak agar kita semakin pintar dan menyimpulkan sebuah dari